Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fitrah. NIM saya 2503001500035 dari kelas PJKRA. Saya akan menjelaskan tentang tolak peluru dan mempraktikkan tolak peluru. Saya akan menjelaskan pengertian tolak peluru. Jadi, apa itu tolak peluru? Jadi, tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga atletik nomor lempar, di mana atlet berusaha mendorong sebuah peluru sejauh mungkin dengan satu tangan dari bahu. Peluru yang digunakan berbentuk bulat dan terbuat dari logam, berbeda dengan lempar lembing atau cakram. Dalam tolak peluru, peluru tidak dilempar, melainkan ditolak menggunakan tenaga dari seluruh tubuh. Tujuan dari tolak peluru adalah untuk mencapai jarak tolakan sejauh-jauhnya tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Jadi, saya akan menjelaskan sejarah tolak peluru. Jadi, sejarah tolak peluru berasal dari kebiasaan bangsa Yunani kuno yang sering mengadakan pertandingan melempar batu sebagai latihan kekuatan tubuh dan ketangkasan prajurit. Pada abad ke-19, olahraga ini mulai berkembang di Inggris, terutama di kalangan militer. Kemudian, alat yang digunakan mulai diganti dengan bola logam dan diatur standarnya. Tolak peluru pertama kali dipertandingkan dalam Olimpiade modern tahun 1896 di Athena, Yunani, untuk atlet putra, sedangkan nomor putri baru dimasukkan pada Olimpiade 1948 di London. Sejarah masuknya tolak peluru di Indonesia. Olahraga tolak peluru masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya olahraga atletik yang dibawa oleh bangsa Belanda. Pada masa penjajahan, pada masa itu, olahraga atletik diajarkan di sekolah-sekolah dan menjadi bagian dari pendidikan jasmani. Setelah Indonesia merdeka, cabang olahraga tolak peluru resmi menjadi bagian dari PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, yang berdiri pada tahun 1950. Kini, tolak peluru sering dipertandingkan dalam ajang nasional seperti PON, Pekan Olahraga Nasional, dan berbagai kejuaraan atletik antar daerah. Jadi, saya akan menjelaskan ukuran lapangan tolak peluru. Jadi, lapangan tolak peluru terdiri dari beberapa bagian penting. Lingkaran tolak lingkaran 2,135 meter. Permukaannya terbuat dari semen atau bahan yang tidak licin. Blok penahan atau stopboard ditempatkan di bagian depan lingkaran dengan panjang 1,22 meter, tingginya 10 cm dan tebal 11,4 cm. Sektor tolakan. Sudut sektor tempat jatuhnya peluru adalah 34,92 derajat dari pusat lingkaran. Peluru terbuat dari logam besi atau kuningan dengan berat untuk putra 7,26 kg dan untuk putri 4 kg. Saya akan menjelaskan peraturan dasar tolak peluru. Beberapa peraturan dasar dalam tolak peluru adalah: peluru harus ditolak dari bahu dengan satu tangan. Atlet tidak boleh menjatuhkan peluru di luar bahu atau mengayunkan seperti melempar. Tolakan dilakukan dari dalam lingkaran, tetapi menginjak balok penahan. Tanpa menginjak balok penahan, atlet tidak boleh keluar dari lingkaran sebelum peluru jatuh ke tanah. Jarak tolakan diukur dari sisi dalam balok penahan ke titik jatuhnya peluru terdekat. Teknik dasar tolak peluru. Berikut teknik dasar yang harus dikuasai atlet tolak peluru. Cara memegang peluru. Peluru diletakkan di pangkal jari, bukan di telapak tangan.
peluru menempel di bawah rahang atau di leher bagian samping. Siku agak ke samping dan bahu rileks. Sikap awal, berdiri di dalam lingkaran dengan posisi menyamping arah tolakan. Berat badan bertumbuh pada kaki belakang. Pandangan ke depan dan fokus pada sektor tolakan. Gerakan tolakan, dorong tubuh ke depan dengan kaki belakang. Dengan kanan mendorong peluru ke arah atas depan. Gerakan dilakukan cepat, kuat, dan bersamaan dengan putaran badan. Sikap akhir, setelah peluru dilepaskan, badan condong ke depan. Langkahkan kaki belakang ke depan untuk menjaga keseimbangan agar tidak keluar lingkaran. Manfaat olahraga tolak peluru: melatih kekuatan otot tangan, bahu, dan kaki, meningkatkan koordinasi tubuh, melatih konsentrasi, fokus, dan ketepatan gerakan, membentuk postur tubuh yang kuat dan proporsional. Jadi, saya akan memperhatikan gerakan tolak peluru.